Ya kan polimerasanya sebenarnya kayak membuat jadi jangan terus Oke, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan memulai drama pembentukan sintesis protein. Jadi, yang pertama kenalin, nama saya Biakta Intomara. Saya Layang Sumanurjana yang akan berperan sebagai DNA sense. Saya Zahra Wiguna Putri akan berperan sebagai DNA antisense. Saya Krisnadia Mulia Wijaya nomor absen 29 sebagai RNA polimerase. Saya Danang Zabras Yoga dari presensi 21 akan berperan sebagai tRNA. Saya Edgar Fauzi dari absen 16 akan berperan sebagai ODA serta asam amino. Saya Abraham Bisnu dari absen 2. Di bottom kecil dan di bottom. Saya Fadlan Muhammad Tanani akan berperan sebagai mRNA. Oke, kita langsung mulai saja teman-teman. Mungkin langsung memposisikan diri. Jadi yang teman-teman tahu, saya langsung masuk ke DNA aja ya. Nah, jadi DNA itu terdiri dari dua untaian yang dimana seperti teman-teman tahu kan DNA itu ada double helix ya. Yang pertama ini adalah DNA sense, itu dari 5 aksen ke 3 aksen. Yang kedua ada DNA antisense, itu dari 3 aksen ke 5 aksen. Nah, sintesis protein itu dimulai oleh datangnya enzim RNA polimerase yang membuka untaian double helix dari DNA. Begitu. Wah. Nah, kamu masih di sini. Nah, saat polimerase ini membuka untaian dari DNA double helix, yang dipakai itu adalah DNA antisense. Karena apa? Karena dia kan sifatnya kan itu ya teman-teman, non coding. Jadi dia akan dikode oleh RNA oleh yang namanya messenger RNA. Nah, ini akan dicari penyesuaiannya salah satu yang dimana terdiri dari itu kan ada perubahan ya teman-teman dari RNA ke DNA yang dimana DNA itu cekok hati, kalau di RNA ada cekok aku. Lalu dia sesingkat cerita, dia langsung menemukan pasangannya masing-masing dan bisa menempel dengan bahagia. Nah, sudah dia menempel nih teman-teman kan, semisal dia udah cukup bahasa nitrogennya itu sekitar 10 sampai 20-an ya. Itu kalau udah cukup, dia langsung keluar lagi dari enzim polimerase untuk menuju ke sitoplasma. Nah, nanti setelah dia keluarkan, ini kan terus bergeser gini ya teman-teman ya. Nanti pelan-pelan dia keluar dari enzim RNA polimerase, lalu dia menyatu kembali dan dia berbentuk DNA seperti biasa. Oke, kita lanjut. Nih, pembentukan mRNA ke sintesis protein. Jadi, di sini ya teman-teman ya, mRNA ini kan di sitoplasma. Dia nanti pertama itu ditempeli oleh ribosom sub kecil. Ya, ini sebagai alasnya ya teman-teman ya. Ini, lalu setelah di penempelan ribosom sub kecil ini datanglah sebuah antikodon yaitu tRNA untuk nah ini untuk memulai pembentukan sintesis protein. Langsung datanglah seorang tRNA.
Rena datang bang. Nah, Rena ini akan memulai di mana? Dia akan mulai di codon start. Yang dimana codon start itu ada cuma satu yaitu AUG. Lalu Rena ini langsung membawa antikodonnya. Antikodonnya datang dong sambil membawa asam amino juga. Nah, lalu ribosom. Nah, gini ya teman-teman ya, kurang lebih ya teman-teman, maaf ya. Jadi saat di lusuk dulu. Saat dia udah TNN itu menempel pada codon start, lalu dia dibungkus lagi oleh ribosom subbesar. Nah, yang gimana ribosom subbesar itu terdiri dari apa itu? Dari 3 bagian, yaitu absentor, peptida, dan exit, teman-teman. Nah, dia AUG ini langsung berada di singkat-singkat itu langsung berada di P ya, teman-teman ya. Jadi dia di bagian kedua, lalu datang lagi TNA yang baru untuk mengikat codon yang kedua, yang dimana terjadi pengikatan juga dan dia menghasilkan asam amino alanin. Nah, seiring pengikatan antikodon dan kodon, dia ini bergeser terus ya teman, dari aseptor ke peptida, lalu dari peptida itu bergeser lagi ke exit. Nah, saat dia udah bergeser ke exit, dia akan keluar nih perlahan teman-teman, karena dia sudah selesai jobnya itu sudah selesai. Nah, singkat cerita, belum ya. Singkat cerita, dari tRNA ini sudah menemukan codon stopnya. Ya, jika sudah ketemu codon stop, ya stop. Karena apa? Karena bisa dibesarkan ya, udah ini kan udah lampu merah gitu ya teman-teman. Jadi takut ketangkap polisi, makanya dia langsung bubar semuanya, langsung kabur. Lanjut. Nah, di sini kan nanti sudah terbentuk beberapa asam amino dari proses yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu asam amino ini akan membentuk sebuah polipeptida, yang dimana polipeptida ini akan bergabung seutuhnya menjadi protein. Oke, sekian dari kelompok kami, semoga dapat dipahami dengan cerita-cerita yang lucu ya lumayan ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.